Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Davitri dengan NIM C2480019 dari kelompok 5 Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi apa saja yang saya dapatkan selama praktikum biologi perikanan. Nah, biologi perikanan ini terdiri dari dua cabang ilmu. Yang pertama yaitu natural history dan yang kedua yaitu dinamika populasi. Untuk natural history merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sejarah, daur hidup, perkembangan populasi. Untuk dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai dinamika populasi, mortalitas, stok, recruitment, dan lainnya. Untuk biologi perikanan yang kami pelajari ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu pertumbuhan, kedua reproduksi, dan yang terakhir yaitu analisis makanan ikan. Nah, pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran baik itu bobot, volume, panjang pada suatu individu organisme seperti ikan pada periode waktu tertentu, bisa jadi mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan tidak dapat kembali atau irreversible. Nah, di pertumbuhan ini terdapat 3 aspek analisis yang digunakan, yaitu hubungan panjang dan bobot, distribusi frekuensi panjang, dan faktor kondisi. Di pertumbuhan ini kita dapat mengetahui pola pertumbuhan dari ikan yang kita analisis, yaitu alometrik, isometrik. Nah, alometrik ini meliputi 2, yaitu alometrik negatif dan juga alometrik positif. Untuk alometrik negatif yaitu panjang lebih dominan daripada berat, dan untuk alometrik positif yaitu berat yang lebih dominan daripada panjang. Sedangkan untuk isometrik di mana panjang sama dengan berat. Selanjutnya yaitu reproduksi. Nah, reproduksi ini di dalamnya terdapat beberapa aspek yang dianalisis, meliputi nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Nah, di reproduksi ini, di nisbah kelamin, kita akan mengetahui bagaimana sih persebaran jenis kelamin ikan jantan dan juga betina, apakah dia seimbang atau tidak seimbang. Nah, untuk mengetahuinya ini kita dapat menggunakan perhitungan menggunakan Microsoft Excel maupun manual juga bisa dengan beberapa rumus yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada tingkat kematangan gonad, di mana tingkat kematangan gonad ini kita akan dapat mengetahui apakah ikan itu baru mau memijah atau sudah siap memijah atau selesai memijah. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah indeks kematangan gonad, di mana indeks kematangan gonad ini dia perkembangannya sama dengan tingkat kematangan gonad, di mana jika tingkat kematangan gonad ini semakin besar, maka nilai indeks kematangan gonadnya juga akan semakin besar. Nah, untuk indeks kematangan gonad ini dia menggunakan perbandingan dari berat gonad dan juga berat tubuh si ikan. Kemudian selanjutnya fekunditas. Nah, fekunditas ini ada 3, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Untuk fekunditas mutlak ini adalah jumlah telur yang ada di ikan sebelum ikan itu tuh memijah gitu. Nah, selanjutnya adalah fekunditas nisbi. Fekunditas nisbi ini adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang. Selanjutnya yaitu adalah fekunditas total. Fekunditas total adalah jumlah telur yang dikeluarkan oleh ikan dari pertama dia mengeluarkan telur sampai terakhir dia mengeluarkan telur sampai selesai gitu, dari periode awal sampai periode akhir. Kemudian selanjutnya yaitu adalah analisis makanan ikan. Nah, di analisis makanan ikan ini kita dapat mengetahui jenis makanan apa yang dimakan oleh ikan yang kita analisis, dan juga ikan tersebut termasuk jenis ikan apa, apakah dia karnivora, omnivora, atau herbivora. Nah, di analisis makanan ikan ini terdapat beberapa aspek yang dipelajari. Yang pertama yaitu adalah indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Yang kedua ada luas relung. Yang ketiga ada tumpang tindih. Yang keempat ada hubungan volume dan panjang tubuh. Kemudian ada panjang usus relatif, dan yang terakhir ada ISC atau indeks isi lambung. Nah, di indeks preponderance ini kita akan mengetahui apa makanan utama ikan, apa makanan pelengkapnya, tambahannya, atau mungkin ikan tersebut juga memiliki makanan pengganti, di mana makanan pengganti ini adalah makanan yang dimakan oleh ikan apabila makanan utamanya tidak tersedia.
Kemudian selanjutnya kita pergi ke luas relung. Nah, di luas relung ini kita akan mengetahui apabila nilai luas relung ikan ini mendekati 0, berarti ikan ini selektif dalam mencari makan, atau dalam makan itu dia lebih memilih-milih. Nah, kalau misalkan luas relungnya itu mendekati 1, berarti si ikan ini dia dapat memanfaatkan berbagai jenis makanan atau bersifat general. Selanjutnya untuk tumpang tindih. Tumpang tindih ini kita akan mengetahui tingkat kesamaan jenis makanan yang dimakan oleh ikan. Apabila tumpang tindihnya mendekati 0, berarti tumpang tindih ikan misalnya antara ikan jantan dan ikan betina berarti rendah. Namun kalau tumpang tindihnya mendekati 1, berarti kesamaan jenis makanan antara ikan jantan dan ikan betina juga tinggi. Selanjutnya yaitu hubungan volume dan panjang, di mana kita akan mengetahui seberapa besar panjang dapat mempengaruhi volume makanan ikan. Selanjutnya yaitu panjang usus relatif. Di panjang usus relatif ini kita akan mengetahui jenis ikan, apakah ikan tersebut karnivora, omnivora, atau herbivora. Kalau misalkan panjang usus relatifnya kurang dari 1, ikan tersebut dapat dikatakan sebagai ikan karnivora. Kalau ikan tersebut memiliki panjang usus relatif antara 1 sampai 3, berarti ikan tersebut merupakan ikan omnivora. Sedangkan jika ikan tersebut memiliki panjang usus relatif lebih dari 3, berarti ikan tersebut merupakan ikan herbivora. Nah, selanjutnya yaitu merupakan indeks isi lambung. Nah, di sini indeks isi lambung ini kita dapat mengetahui presentase isi lambung dari ikan yang kita analisis. Nah, di analisis Excel yang telah dilakukan itu, indeks isi lambung ini juga dapat dikaitkan dengan tingkat kematangan gonadnya. Baik, sekian dari saya mengenai materi yang saya dapatkan selama praktikum biologi perikanan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.